Halo mamenku semuanya, apa kabar kalian semua men? Balik lagi di channelku men, channel yang akan coba ngupas, mereview, memprediksi beberapa pertandingan dari segala pelosok penjuru dunia. Dengan catatan itu men, pasti kita tuh mudah-mudahan kita tuh panjang umur sampai kapanpun. Jadi channel ini dapat berlanjut juga sampai sesuai umur kita ya men. Amin kan men. Apa kabar kalian semua men? Aku harap kalian tuh tetap baik-baik aja, sehat selalu dimanapun kalian berada men. Oke men, sebelum kita masuk ke topik utama men, ini yang aku tunggu-tunggu setelah sekian lama. Berapa lama men ya? Ada lebih kurang 2 minggu men, lebih kurang lah men ya. 2 minggu ataupun sekitar 15 hari pertemuan kita nggak pernah JP men ya. Ini ada JP 1 bil men ya. Ya lumayan lah duitnya men, cukup untuk masuk ke rekening dan untuk modal di berikutnya lah men ya. Walaupun ada 1 LH, seenggaknya 4 tim yang lainnya, ini ada 5 tim men ya. 1 bil 5 tim, seenggaknya 4 tim lainnya itu full win men ya. Walaupun LH-nya 1 ini diambil ya men. Oke deh men, itu tadi build JP men ya. Lumayan kan men, walaupun sedikit, tapi kalau diterusin lama-lama juga jadi bukit men ya men. Kalau kita ya tiap hari kayak gitu sikit lama-lama kan bisa beli apartemen, bisa beli pesiar gitu lah men. Selamat juga untuk di grupku yang berhasil ataupun yang ngekor lah di build aku tuh men. Kita JP sama-sama men, sama-sama kaya, sama-sama miskin men. Yang enggak JP men, yang ada mungkin ditambahi buildnya ataupun ditambahi matchnya, itu kan aku tadi 5 match men kan. Ada yang entah 8 match, ada yang 10 match ditambahi dari build aku sendiri men, yaitu ya di luar kendali aku lah men. Itu kan tetap utamakan feeling masing-masing lah pokoknya men ya. Oke men, kita masuk ke topik utama di video aku kali ini. Aku coba review seperti biasa 4 tim men ya. Di sini ada dari Liga Prancis, Liga Italia, Liga Portugal dan juga Liga Spanyol. Next, tanpa ulur waktu kita langsung intip statistik pertandingan yang pertama. Di sini ada dari Liga Prancis, ada PSG bertemu dengan Montpellier. Langsung kita intip statistik dari kedua klub ini. Untuk ringkasan pemain dari kedua klub, dari kubu PSG di sini ada 7 pemain yang udah dipastikan dia akan bermain. Ada Marco Asensio, Kimpembe, Kurzawa, Marquinhos, Mendes, Pereira dan juga Rico. Sedangkan Keylor Navas, kiper pelapis kedua sekarang men. Yang pertama itu kipernya Donnarumma kalau nggak salah men. Keylor Navas ini masih dipertanyakan. Nyebrang kubu Montpellier di sini ada Cotat dan juga Nordin, 2 pemain yang udah dipastikan dia akan bermain. Next kita ke peringkat. PSG sebagai tim tuan rumah posisi 2, 10 pertandingan 21 poin. Sedangkan Montpellier sebagai tim tamu posisi 11, 9 pertandingan 11 poin. Di sini Montpellier unggul 1 pertandingan dibandingin PSG. Tapi kalau selisih peringkatnya jauh men. Di sini peringkat 2 dengan peringkat 11, berarti lebih kurang selisih 9 peringkat men. Bukan lebih kurang tapi emang pasti men. Untuk PSG sendiri di sini kesempatan emas untuk menyalip Nice di posisi puncak, dengan catatan di match berikutnya itu Nice itu kalah men ya. Kalau Nice itu kalah, PSG lah sebagai pemuncak klasemen. Tapi kalau Nice juga menang atau bahkan kalau seri tetap PSG naik men ya, karena di sini selisih gol menang PSG men ya. Ya minimal Nice itu harus menang lah men, walaupun dengan skor 1-0 supaya Nice itu bisa mempertahankan posisi puncak klasemennya men ya. Next kita ke head to head. 5 pertandingan terakhir PSG 4 menangnya beruntun men, 1 kali kalah men. Kala ini dibantai habis-habisan di lanjutan Liga Champions melawan Newcastle. Mereka di bal-bal 4. Bal-bal tuh bahasaku men ya. Maksudnya digilas 4-1 men. Sekelas PSG digilas sama pendatang baru dari perwakilan Inggris men ya. Sedangkan untuk Montpellier 5 pertandingan terakhir 2 menang 2 imbang 1 kali kalah. Untuk head to head 5 pertemuan terakhir antara kedua klub, PSG menang beruntun 4 kali dan 1 lagi ini kalahnya di agregat men, ataupun di babak tambahan men, ataupun di extra time men. Di sini PSG memang kalah men 2-3, tapi di tahun 2021. Selebihnya sampai tahun 2023 bulan 2 PSG menang semua men, beruntun 4 kali kemenangan sampai telah 4-0, 5-2, 3-1, minimal selisih 2 gol men. Next balik ke halaman si Bandot untuk lihat pur-puran yang dibelikan oleh si Bandot. PSG bertemu dengan Montpellier. Handicap bukan Montpellier itu men ya, bukan Peller yang agak-agak lain itu men. Ini Montpellier gitulah men ya. Jadi kalau aku agak-agak salah cakap itu ya maklum lah, kita kan tuh lain lubuk lain ikan, jadi lain daerah lain cara penyampaiannya gitulah men ya.
Di sini ada PSG bertemu dengan Montpellier. Handicap terkecil ada 1,5 dan 1,3/4. Over under di sini ada 3,4 dan juga 3,5 men. Terus terang udah pasti PSG lah men, nggak pikir-pikir lagi men. Aku berani ngepur 1,3/4 langsung pur kandas men, dan mengambil over 3,4. Skor prediksi menurut dari aku ke bantai si Montpellier ini men ya 4-0 atau mungkin ya sekecil-kecilnya 3-1 atau 3-0. Selisih 2 gol itu pasti dapat oleh PSG sendiri men. Next ke peringkat kedua, ke pertandingan kedua. Di sini lanjutan Liga Italia. Bolonya bertemu dengan Lazio. Langsung kita intip statistik dari kedua klub ini. Untuk rangkuman pemain dari kedua klub, kubu Bolonya 2 pemain yang udah dipastikan dia akan bermain, El Azzurri dan juga Soumaoro. Sedangkan Bukema, De Silvestri dan Lukumi, 3 pemain masih dipertanyakan. Nyebrang kubu Lazio di sini ada satu nama, Casele namanya beda. Satu pemain yang udah dipastikan dia akan bermain. Kita next ke peringkat. Bolonya sebagai tim tuan rumah posisi 8, 10 pertandingan 15 poin. Sedangkan Lazio tim tamu menduduki 1 peringkat di atasnya men. Hanya selisih 1 peringkat aja nih men. Posisi 7, 10 pertandingan 16 poin. Hanya selisih 1 poin juga men. Selisih 1 peringkat, selisih 1 poin. Seperti ini seru men ya untuk persaingan di papan tengah klasemen. Next kita ke head to head. 5 pertandingan terakhir Bolonya 3 menang 2 imbang, gak pernah kalah sama sekali. Bahkan di Coppa juga mereka menang men. Sedangkan Lazio 5 pertandingan terakhir 4 menang, 1 kali menderita kekalahan. Kalahannya ini juga di Kasta Eropa men, melawan Feyenoord di Liga Champions. Mereka kalah 3-1. Untuk head to head 5 pertemuan terakhir Lazio menang beruntun 3 kali. Bolonya menang 1 kali di tahun 2021. Tapi di pertemuan terakhir, tepatnya di musim lalu, di penghujung musim lalu bermain di Bolonya, ini skornya imbang men ya, 0-0. Ini mungkin imbangnya karena nggak ada yang mau dikejar lagi men ya. Nggak perlu tiket ini, nggak perlu juara ini itu ya, seenggaknya mengamankan posisi di puncak, bukan di puncak, di klasemen aja men ya. Kalau kita biar lebih jelas, kita balik ke halaman si Bandot untuk melihat purpuran yang diberikan oleh si Bandot. Bolonya bertemu dengan Lazio. Handicap terkecil ada lek-lekan atau mata-mata dan 1/4 keunggulan Bolonya. Over under ada 2/4 dan juga 2,5 men. Aku terus terang hanya berani megang Bolonya tapi bermain mata-mata atau lek-lekan men, dengan mengambil under 2,5. Skor prediksi menurut dari aku di sini Bolonya menang tapi tipis saja, 1-0 atau mungkin ya berimbang lah 1 sama men. Karena dari segi dimanapun kita imbang, kita pandang dari sudut head to head emang sih menang Lazio, tapi itu kan tahun-tahun yang udah 2 tahun yang lalu ataupun di musim lalu. Sekarang kan udah banyak pasti pergantian pemain di kedua kubu men. Jadi aku rasa kekuatan tim berimbang, jadi layak untuk ada tertulis di sini pur 1/4 untuk Lazio. Tapi aku hanya berani bermain mata-mata atau lek-lekan men. Kita lanjut ke pertandingan ketiga. Di sini ada dari lanjutan Liga Portugal, ada jawaranya dari klub Portugal, FC Porto bertemu dengan Estoril. Langsung aja kita intip statistik dari kedua klub ini. Dari ringkasan pemain dari kedua klub, FC Porto di sini satu pemain, Marcano udah dipastikan dia akan bermain, sedangkan Galeno, Ivan Jaime dan Zaidu 3 pemain yang masih dipertanyakan. Nyebrang kubu Estoril di sini nihil men ya, ataupun full tim, gak ada cedera atau akumulasi kartu. Next kita ke peringkat. FC Porto sebagai tim tuan rumah posisi 3, 9 pertandingan 22 poin. Sedangkan Estoril di sini sebagai tim tamu dia paling pojok men di peringkat 18. Tapi belum bisa juga dibilang dia ini akan degradasi karena masih terlalu dini men ya. Masih bisa dibilang 1/4 perjalanan di musim ini di liga ini men. Posisi 18 Estoril 9 pertandingan hanya mengumpulkan 4 poin aja. Cukup tragis sepertinya Estoril ini men. Next kita ke head to head. 5 pertandingan terakhir Porto 4 kali kemenangan beruntun dan 1 kali menderita kekalahan di Liga Champions League melawan Barcelona. Wajar mereka kalah, lawannya Barca men. Sedangkan Estoril 5 pertandingan terakhir 2 menang 3 kali kalah. Untuk head to head 5 pertemuan terakhir Porto menang 4 kali. Di match terakhir mereka bertemu tahun 2023 bulan 3 tepatnya di tahun inilah men, sekitar 7 bulan atau 8 bulan yang lalu men. Di sini Porto menang tipis sih 3-2 men.
Tapi ini kayaknya di akhir musim lalu men, di penghujung liga men. Jadi aku rasa sini mungkin Porto, aku kurang update juga sih men. Aku rasa sini mungkin Porto udah juara ataupun mungkin udah pasti masuk Liga Champion. Jadi aku rasa nggak perlu terlalu telak-telak, nggak perlu terlalu menghabiskan banyak tenaga. Aku rasa men, nah itu hanya sekedar asumsi aku aja lah gitu kira-kira men. Kita balik ke halaman si Bandot. Porto bertemu dengan Estoril. Handicap terkecil ada 2 dan 2/4. Over undernya ada 3/4 dan juga 3,5 men. Di sini karena masih awal liga men ya. Jadi otomatis tim semua itu di liga itu pada berpacu, apalagi yang main ini Porto, jawaranya klub dari Liga Portugal. Aku berani ngepur Estoril 2 men dengan mengambil over 3/4. Skor prediksi menurut dari aku di sini terkecilnya 3-1 atau bahkan bisa selisih 4 gol. Estoril mati 0, 4-0 atau bisa jadi lebih men. Apalagi Porto lagi gila ini sekarang men. Dan Estoril sendiri ya bisa dibilang, maaf cakap lah men, kita lihat ada tadi sendiri di papan klasemen lah men. Oke men, tetap utamakan feeling masing-masing. Aku di sini hanya sekedar memberikan referensi aja. Jika cocok feeling kita gas men, boom sekuat saldo. Jangan saldo mak kalian yang kalian korek-korek men. Jangan di bawah tempat tidur kalian korek-korek men. Boom pakai duit sendiri, jangan pakai duit orang lain maupun duit emak kalian ya men. Next ke pertandingan keempat, di sini ada lanjutan Liga Spanyol. Las Palmas bertemu dengan Atletico Madrid. Langsung kita intip statistik dari kedua klub ini. Kubu Las Palmas ben, agak susah nyebutnya. Kubu Las Palmas ada 3 pemain yang udah dipastikan dia akan bermain. Nama Gonzalez, Lemos dan juga Ramirez. Dengan nyeberang kubu Atletico Madrid ada 5 pemain. Memphis Depay, Thomas Lemar, Lino Mandava dan juga Vitolo. Next kita ke peringkat. Atletico Madrid sebagai tim tamu posisi 3, 10 pertandingan 25 poin. Sedangkan Las Palmas sebagai tim tuan rumah posisi 11, 11 pertandingan 14 poin. Untuk Atletico sendiri di sini lagi berpacu men, kejar-kejaran, apalagi dia di sini unggul 1 pertandingan dari 2 peringkat di atas men. Ada Girona, bahkan Real Madrid sendiri ini Atletico Madrid unggul 1 pertandingan, dan bahkan kejaran 2 tim di bawahnya seperti Barcelona dan juga Real Madrid. Atletico Madrid masih unggul 1 pertandingan dan unggul poin dari keempat tim itu, 2 di atas 2 di bawah maksud aku men. Next kita ke head to head. 5 pertandingan terakhir Las Palmas 4 menang 1 kalah. Sedangkan Barcelona men, aku agak lain jadinya cakep men. Sedangkan untuk Atletico Madrid 5 pertandingan terakhir 4 menang 1 kali imbang. Imbangnya di sini di Liga Champion lawan Celtic men, 2 sama men. Untuk 5 pertemuan head to head terakhir Atletico Madrid menangnya 4 kali, Las Palmas menangnya 1 kali. Tapi terakhir bertemunya aja di 2018 men, 5 tahun yang lalu men. Bahkan pemainnya ada yang pensiun, ada yang tukar klub, mungkin ada yang udah meraju, ada yang gantung diri aku rasa men. Tapi tetaplah Atletico Madrid sekarang itu ya beda lah jelas kayak Atletico Madrid yang dulu-dulu men. Kayaknya Atletico Madrid yang sekarang tuh lebih kuat lagi men. Maksudnya lebih jago, lebih overpower dibandingi Atletico Madrid yang dulu-dulu men. Oke, kita balik langsung ke halaman si Bandung. Las Palmas kontra Atletico Madrid. Handicap terkecil ada 3/4 dan juga 1 keunggulan Atletico Madrid. Over undernya ada 2/4 dan juga 2,5 men. Terus terang udah pasti walaupun Atletico Madrid bermain sebagai tim tamu, aku langsung aja menjagokan Atletico Madrid dengan berani ngepur bulatkan 1 men. Dan mengambil over 2,5. Skor prediksi menurut dari aku terkecil di sini bisa 1-2 atau 1-3 Atletico Madrid yang menang. Jadi agak bersalahan karena ini cukup lama sepertinya kita record men. 4 tim tapi kayak serasa 4 tahun men. Ini luar biasa betul men. Karena aku di sini pun lagi berpacu dengan hatiku sendiri karena nih baru ini JP setelah sekian minggu men. Jadi agak-agak bangga lah sedikit untuk dalam diri sendiri lah gitu men. Nggak boleh nunjukin ke orang lain juga, tapi dengan ekspresinya lah ini ya men. Makanya aku tunjuk agak gini-gini. Lama tengok nih men. Ada 18 menit lebih kurang men. Oke men, terima kasih
banyak yang udah mau mampir ke channel aku, udah mau colek channel aku, komen semua segala macam, apalagi udah mau subrek, udah mau hidupin lonceng notifikasinya. Itu udah termasuk mensupport channel aku secara gratis dan kalian dapat pahala. Terima kasih sebanyak-banyaknya men. Yang mau bergabung ke grup WhatsApp, aku lebih fokus di grup WA men, japri kan aja men, itu semua gratis, nggak dipungut biaya berapapun men. Dan aku juga ada TikTok aku mon, bolehlah kalian cek di prediksi TikTok aku, namanya itu Kapten Cemot men ya. Boleh langsung kalian intip prediksi aku, statistik aku semua di situ. Banyak aku share prediksi men, ada sampai 10 sampai 15 tim men. Kadang mau kalau aku lagi semangatnya bisa sampai 20-25 tim men ya. Aku coba prediksi di TikTok aku men ya. Follow men ya, ataupun boleh juga kalian ambil prediksi ya men ya. Nama akun TikTok untuk Bang Cemot atau Kapten Cemot men. Oke, terima kasih banyak yang udah mau mampir dan semua segala macam men. Langsung kita tutup pertemuan kita di video kali ini men. Salam pemersatu dari aku men. Salam bravo men.